Pilkada serentak 2024 menorehkan banyak manuver bombastis yang menjadi catatan tersendiri. Selain soal anggaran yang diperkirakan mencapai 41 triliun rupiah dan melibatkan sekitar 208 juta pemilih, banyaknya kota kosong menjadi fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, sehingga harus berhadapan dengan kota kosong. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mewartakan ada 43 daerah yang akan menggelar pilkada dengan calon tunggal. Namun setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, jumlahnya berkurang 2 daerah. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini mengatakan maraknya kota kosong yang menjadi peserta dalam Pilkada serentak 2024 merupakan kemunduran demokrasi yang mesti jadi bahan evaluasi bersama. Ini merupakan rongrongan dan juga serangan terhadap kredibilitas demokrasi. Jadi bukan hanya kemunduran demokrasi lokal, fenomena calon tunggal yang tidak alamiah dan merupakan buah dari tadi ya kooptasi politik, tetapi ini adalah kemunduran demokrasi kita secara nasional. Karena tadi calon tunggal banyak diciptakan sebagai ekses sentralisasi pencalonan di mana rekomendasi DPP itu adalah kewajiban. Rekomendasi DPP atau kemudian sentralisasi pencalonan itu mempermudah calon tunggal. Jadi tadi makanya fenomena calon tunggal ini adalah fenomena karena ekses hegemoni elit nasional yang memaksakan konstelasi politiknya di tingkat lokal. Jadi saya kira itu merupakan kemunduran demokrasi yang harus kita betul-betul kawal dan cegah ekses buruknya. Titi menilai maraknya kota kosong dalam Pilkada serentak 2024 disebabkan oleh 3 hal. Pertama, posisi petahana yang terbilang kuat untuk dilawan, sehingga partai politik memilih pragmatis dan aji mumpung mendukung calon yang mempunyai modal politik dan finansial yang kuat. Daripada kalah dalam pilkada, partai-partai memilih untuk membangun kompromi politik dengan calon kepala daerah yang hampir dipastikan menang. Sebab kedua adalah gagalnya partai melakukan kaderisasi. Dan yang ketiga, terdapat agenda elit nasional untuk mencegah akses pencalonan rival-rival politik. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menegaskan maraknya kota kosong atau calon tunggal dalam Pilkada 2024 merupakan bagian dari skenario mengamankan kemenangan, ketimbang lahir dari proses yang alamiah. Jadi saya kira sangat terang benderang bahwa ada skenario untuk menciptakan calon tunggal untuk menghindari atau mencegah kompetisi dan lebih memilih untuk mengamankan kemenangan sejak awal ketimbang calon tunggal yang terjadi secara alamiah. Calon tunggal itu proses yang alamiah ya di banyak negara. Kalau misalnya di suatu daerah pemilihnya sedikit, partainya juga tidak terlalu terbebani untuk menunjukkan eksistensi karena tadi ya wilayah kompetisinya tidak terlalu berpengaruh bagi eksistensi dia sebagai aktor atau partai politik. Tapi di kita kan tidak, calon tunggal terjadi di daerah pemilihan yang penduduknya besar, pemilihnya besar, tapi partai yang multi partai ternyata tidak punya calon untuk diusung. Ya itu tadi pragmatisme lebih mendominasi. Pertama memang kaderisasi berfokus pada figur-figur tertentu. Lalu politik dinasti, politik kekerabatan. Yang berikutnya juga faktor yang mempengaruhi sentralisasi pencalonan melalui rekom yang wajib tadi ya dari DPP sehingga terjadi apa yang disebut keterputusan aspirasi. Lantas apakah ketika memilih kota kosong suara masyarakat menjadi tidak sah? Titi menegaskan, apapun pilihannya tetap sah dan konstitusional selama masih berada dalam koridor tata cara pencoblosan kertas suara. Dibanding agenda serupa di tahun sebelumnya, Pilkada 2024 merupakan yang paling banyak diikuti kota kosong atau calon tunggal. Pada 2015 ada 3 kota kosong, 2017 ada 9 kota kosong, 2018 ada 16 kota kosong, dan 2020 terdapat 25 kota kosong yang tersebar di sejumlah daerah. Di Jawa Barat, Kabupaten Ciamis merupakan satu-satunya daerah yang akan menggelar pilkada dengan calon tunggal. Petahana Herdiat Sunaria Yana D. Putra yang didukung 18 partai politik bakal berhadapan dengan kota kosong dalam surat suara saat pencoblosan pada 27 November 2024.
Di beberapa daerah kaderisasi itu ada figur alternatif, tapi tidak bertemu dengan kepentingan elit nasional di tingkat DPP. Jadi di sejumlah daerah memang ada problem kaderisasi, tapi di daerah lain ada sumbatan akses pada pencalonan akibat aspirasi daerah yang tidak diakomodir oleh elit di tingkat pusat, begitu. Makanya rekom DPP tidak sama dengan aspirasi daerah, itu juga realitas dan fenomena yang terjadi di pilkada, bukan hanya pilkada bercalon tunggal, tapi di hampir semua pilkada. Betapa hegemoniknya pengurus partai di tingkat pusat dalam menentukan pencalonan. Ditambah lagi pilkadanya di tahun yang sama dengan pilpres. Ada semangat untuk mereplikasi koalisi pilpres juga di pilkada. Nah, itu juga berkontribusi. Makanya ke depan pilkada itu jangan sampai di tahun yang sama dengan pilpres. Karena tadi ya, penetrasi kepentingan nasional itu juga ditekan untuk diduplikasi, direplikasi oleh proses pilkada.